Oke, selama nekuni lawak, pengalamannya Mbah Darmo ini apa aja yang tak terlupakan? Kan mesti ada saatnya yang boger banget atau saatnya sih anyep banget kan mesti ono, kita semua ngalami. Jenengan pripun ini? Yang pernah saya ingat gak? Oh, saya pernah sama ini Amalum Gareng. Kan di job sama temen di Madiun kan. Sekarang beliau jadi pensiunan rumah sakit DKT Madiun di job di Madiun ceritanya. Gareng kan senengnya numpak bis, lah saya senengnya numpak sepur. Oh iya. Akhirnya mangkat dewe-dewe. Gareng numpak bis kan numpak sepur. Engko wong tekan Madiun kok kan dulu belum punya HP loh. Iya. HP biar terus dia ngomongno ya ora kuat kok nglarang gitu. Iya. Sudah sampai di Madiun, saya di dalam stasiun. Ada kursi tangan saya tiduran. Merem itu. Wah, kok paling Gareng kalau udah nyampe stasiun kan boleh saya nih. Stasiun. Gareng juga gitu. Sampai terminal terus ke stasiun. Di luar ada kursi tidur ya. Gareng dalam hati meni, wah kok kucung lah yang metu goleki saya gitu. Jadi saya turun di stasiun, Gareng turun yang jebol stasiun. Ngantek sore. Terus akhirnya ketemu lagi. Terus untuk kok Gareng neli jam, jam 4. Gareng yo neli jam, jam 4. Saya metu Gareng yo mlebu ketemu nang tengah pager itu. Wes kok kan, mau. Aku turun jopo, aku turun jero. Halo, kembali jumpa dengan saya Setiawan Tidatara. Iwan to be millionaire Di Polling Podcast Keliling. Kali ini spesial, kita kehadiran tamu yang sudah lama dinantikan pemirsa. Banyak yang pengen tahu tentang kabarnya. Benar. Sekarang kesibukannya apa lah ini? Siapa dia? Saya. Mbah Darmo. Oke. Jangan diwai lo. Coba. Kenapa? Mbah? Jangan Mbah Mutar. Suruh padakan. Mbah Darmo ini teman-teman mungkin sudah pada mengenal dengan sangat baik. Benar. Ini teman-teman pada bertanya nih Mbah. Sekarang ini Mbah Darmo ini sibukannya opo gitu. Di samping kesibukannya nganggur. Saya sabendinanya di perapatan Taman Sari. Konser. Konser. Iya. Tiap hari apa aja, jam berapa itu rata-rata? Sabendina pokoknya. Sabendina. Sekitar jam 10 sampai jam 5 sore. Oke. Jenengan di posisi apa waktu konser itu? Saya yo macam-macam. Ya kadang nyekel bass. Basis. Basis apa jenengan? Basis angklung. Jadi ini punya grup namanya Angklung Darmo Budoyo. Itu di Jokteng mana, Mbah? Dulu di Jokteng Kulon, sekarang pindah di perapatan Taman Sari. Taman Sari sekarang. Marep Mulon Wetan Lor Bangjo. Oke, itu ya. Dan Mbah Darmo ini juga punya warung di mana ini biar di Jokteng Kulon. Jokteng Kulon itu. Jokteng Kulon ngidul sidik ada lampu merah toh. Ngidul lampu merah 100 meter Kulon Talan. Ya, udah ada warung Brongkos Nyos. Wah, Brongkos Nyos. Teman-teman harus paham ya. Oseng blebek. Mumpung semudan ya. Kuah grimis. Kita pengen tahu dari awal ya. Kita flashback nih perjalanannya. Nama asli jenengan ini sebenarnya siapa? Karena saya dulu kenal jenengan pertama sebagai Mas Beni Kuncung. Terus Mas Kuncung, Mbah Darmo. Terus terakhir bikin YouTube juga namanya Prayetno Kuncung. Prayetno Mbah Darmo. Siapa namanya? Darmo Prayetno. Oh, Darmo Prayetno. Lah, ini nama asli sinten nih terlahirnya itu? Aja ngomong. Ya aja ngomong-ngomong, ya udah ngerti. Aja ngomong. Prayetno. Oh, Prayetno. Karena pernah belum KTP nih lho. Oh iya toh, namanya Prayetno. Terus kok iso sempat namanya pakai jadi Beni Kuncung itu pripun nih? Nah, dulu kan nama asli saya kan Prayetno. Lah suatu saat saya lagi badminton di dekat rumah toh. Benar. Badminton lah ada demon. Cewek. Demon. Mas aku tak melu badminton. Oh iya kan. Terus kenalan toh. Jenenge sapa, Mbak? Aku Endang. Oke. Sampeyan sinten? Aku Beni aku.
Oh iya. Beni terus kancaku nyelkop. Oh kuwi kuncung deng jenenge kuncung kuwi kuncung. Oh. Nah, terus sejak itu jenengku ganti Beni Kuncung gitu. Oh iya. Begitulah ceritanya. Terus ini mulai nekuni dunia komedi sejak kapan ini biar tahu? Saya SMP kelas 3. Ya. Waktu itu ngegrup sama Mas Dewa Pelo, kenal Ya. Wah, ya itu. Grup jenenge Melati Grup. Oke. Karena dulu saya dan Mas Dewa itu di pengajian kampung, pengajian Taman Melati juga jeneng Melati Grup. Oke. Itu lomba, waktu itu lomba dagelan di Sekaten Pasar Malam. Oke, Ya, ya. Sekaten Pasar. Menang. Yo, kadang-kadang. Berarti karuan lucu ya, Bian. Terus. Nah, terus pernah jadi peserta lomba lawak bintang radio dan televisi termuda dulu, Termuda. Saya sama Mas Dewo, yang satu sama teman saya orang kampung saya. Mas Wawan, bukan? Bukan, Oh, belum ada. Belum ada ya? Wawan belum ada itu. Iya. Nah, terus lomba lawak bintang radio dan televisi itu alhamdulillah juara 2 dulu. Oke. Pesertanya? Pesertanya 1. akeh yo. Wong sak dhek iya jateng. Iya. Terus. Nomor 2 itu. Yang nomor 1 dikirim ke Jakarta mewakili Yogyakarta. Ya. Di sana ya tenyok. Ya. Karena dulunya wong Jakarta kabeh. Iya. Tahun-tahun pinten niku berarti, Mbah? Ya sekitar tahun 80 berapa saya lupa saya. 80-an ya. Pokoknya tatkala itulah pokoknya. Waduh. Ini biar juga teman-teman tertarik. Ya. Pertama kali dulu ngejob nerima hasil keringat itu berupa apa? Kan ada yang berupa ini roti cipon, ada yang nasi kotak, Junet itu gula pasir. Jenengan apa? Saya tahu pertama kali nang Gunung Kidul ada saudarane kanca saya kan kawinan. Saya kan nggo tas gede itu. Si Dewa Pelo itu rada apa ya saya guyon-guyone rada nyeneh. Ya. Kondo karo sing di rumah itu, Pak, itu Bani Kuncung itu di rumah buka warung. Itu goronya tuh di mana aja, dilebokke tasnya Mas Kuncung itu. Jadi saya di rumah tuh ngikutin yang mau gori, banget jero tas itu. Hasil jawabnya kan aku ya, Ya itu honor selawewu karo gori siji. Lumayan gue. Oke, selama nekuni lawak, pengalamannya Mbah Darmo ini apa aja yang tak terlupakan? Kan mesti ada saatnya yang buger banget atau saatnya sih anyep banget kan mesti ono, kita semua ngalami. Jenengan pripun ini? Yang pernah saya ingat gak? Oh, saya pernah sama ini Amalum Gareng. Ya. Kan di job sama temen di Madiun kan. Ya. Sekarang beliau jadi pensiunan rumah sakit DKT Madiun dapat. Ya. Di job di Madiun ceritanya. Gareng kan senengnya numpak bis, lah saya senengnya numpak sepur. Oh iya. Akhirnya mangkat dewe-dewe. Gareng numpak bis kan numpak sepur. Ya. Engko wong tekan Madiun kok. Kan dulu belum punya HP loh. Iya. Ya HP biar. Terus biar pemono ya ora kuat tuku nglarang gitu. Iya. Sudah sampai di Madiun, saya di dalam stasiun. Iya. Ada kursi tangan saya tiduran. Merem itu. Wah, kok paling Gareng kalau udah nyampe stasiun kan boleh saya neng stasiun. Gareng juga gitu. Sampai terminal terus ke stasiun. Di luar ada kursi tidur ya. Gareng dalam hati meni, wah kok Kuncung lah yang metu goleki saya gitu. Iya. Jadi saya turun di stasiun, Gareng turun nang jaba stasiun. Ngantek sore. Terus akhirnya ketemu lagi. Terus untuk kok Gareng nelik jam, jam 4. Gareng yo nelik jam, jam 4. Saya metu Gareng yo mlebu ketemu nang tengah pagar itu. Wes kok kan, mau. Aku turun jaba, aku turun jero. Itu nek misalnya turunnya ketemu bengi ra sida ngejob lho. Ngerti-ngerti malah wis liwat saka dulu. Itu yang kedua ada lagi. Apa ini? Aneh lagi. Ini piye? Berapa hari berikutnya kan dipanggil ke Madiun kan panggil lagi terus di istrinya Pak Dokter kan dokter gigi itu satu. Istrinya kan dosen dulu. Dosen di salah satu kampus di Madiun. Nah, lagi sore udah mau pentas itu ada salah satu menwa. Menwa.
Wah. Mas, nanti saya ikut ngelawak ya. Masuk gareng kan dia kan menakut wae. Piye cuk mundur piye wis to. Engko tak apusane, aku duwe trik. Oh iya. Piye lek ngapus meneng wae to. Iya. Terus aku ngomong sama orangnya, "Mas, nanti saya tak ngelawak dulu sama gareng wong loro." Nanti jenengan tak panggil. Baru muncul. Kalau enggak tak panggil jangan muncul. Oh, siap. Iya. Nah, terus akhirnya kan nek wong telu nek sana rung tahu kan dong mesti motorine anyep lho to. Iya, ketimbang malah ngaco. Saya lagi dagel wong telu gareng geger. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bar itu kan mulai aku. Piye Mas ora tak undang. Waduh lali. Warna langsung guyu kepoyo-poyo nang kamar mandi. Bajigur aku kunjungi bajigur yo kono wong sondagel ora karo melu. Tapi bener loh ya. Iya. Tapi itu masih mending daripada jenengan tadi bilang sekian dari kami dan selanjutnya kita panggilkan lawak berikutnya. Silakan Anda dhewe ngono mesake ta malah. Padha nyekso malah dosa to. Oke, kalau jenengan ini sekarang ini menekuni apa aja nih, Mbah? Maksudnya dulu yang pernah dialami di dunia komedi apa aja yang pernah? Apakah pernah juga pantomim kan jadi penyiar radio dan lain sebagainya? Nah, apa aja nih Mbah yang pernah ditekuni seputar komedi-komedi ini? Ya, saya yang jelas sehari-harinya kalau siang konser angklung. Konser angklung ini ya rutin sekarang ini. Sajane ngamen ini bae rodok keren konser. Oh iya, bener. Suatu saat hujan terus toh. Iya. Terus digarapi nang grup WA tuh. Wah, aku Darmo konsere kukut iki. Konser kukut iki. Ora apa-apa tak jawab. Ora apa-apa. Tiket yang bisa dibeli bisa buat nonton besok aku yang beli. Apa. Bahasanya kita konser tenan ya. Tenan loh. Dekat Taman Sari ya. Kalau malam buka warung di pojok Beteng Kulon. Ya, malam ya itu bukanya. Oke. Dalam komedi ya saya lagi sepi ya loh. Ya, semuanya memang lagi ngerasain ini. Tapi semoga berakhir. Saya akan beralihan ini. Apa nih? Bukan banting setir tapi arep nyoba-nyoba ternak iwak. Apa? Iwak apa? Iwak namanya iwak gupi. Oh ya. Gupi. Itu tenggelam itu. Iwak hias itu yang kayak cendol tapi hias itu ya gupi. Booming ini gupi. Ya lah anak saya ternak kok ada apa? Ada hasilnya yo. Mbok aku di kayak bibit oh ya kok. Ya. Rencana gitu. Kalau Mbah Darmo sang tinggalnya di mana? Ya di Suryo Wijayan. Oke. Pojok Beteng Kulon ngalor sidik nanti ada gapura mlebu mulon sekitar situ. Bakmi itu ya. Bakmi goreng itu sidik. Bakmi goreng itu ya. Nah, ini biar mereka tahu lah biar nggak kehilangan kontak kalau menghubungi jenengan yang di kita pengen juga ini teman-teman yang kangen siapa ada yang kangen monggo Mbak. Nomor handphone kalau apa nomornya 085 606 120 705. Mungkin nomor baju sekalian siapa tahu ada yang mau ngejob lengkap gitu baju sepatu disponsori baju. Honore kula sih. Soalnya kan anggo tuku klambi. Tuku klambine pakai barang fitting baju. Kalau tuku sepatu. Ya. Sekarang lebih banyak menekuni ke konser angklungnya atau nanti juga kalau ngelawak berpartner sama siapa aja atau piye Mas? Saya freelance ya. Jadi kalau sama-sama ora masalah. Oke. Itu ya. Oke, pesan-pesan buat pelawak-pelawak yang baru menekuni dunia komedi biar nanti mereka bisa jadi seperti jenengan ya muncul sampai dengan dikenal banyak orang itu pripun monggo. Teman-teman komedian Jogja terutama yang bukan terutama ya, pokoknya semua aja. Kalau kita mau ngelawak itu kita harus apa ini? Harus ngubungi tekon-tekon sama panitia iki. Audionya apa wae? Pesene Mbah Guno almarhum itu kan dosen saya ngelawak itu Mbah Guno almarhum itu. Kalau ngelawak itu harus membaca penonton misalnya. Membaca penonton itu artinya mengerti keinginan. Mengerti keinginan penonton dan penonton itu siapa wae? Di kalangan anak-anak orang dewasa mahasiswa baik. Sepenting itu dulu. Untuk ngepaske materi. Tema materi. Pokoknya jangan kawat. Jangan khawatir. Kalau mengatasi demam panggung, ini kan nggak ada obatnya nih demam panggung. Itu gimana? Nah itu berdasarkan jam terbang Mas.
Itu ya, kalau demam panggung itu umum ya. Umum ya. Cuman setelah kita jam terbang tinggi, otomatis bisa teratasi. Oke. Begitu kira-kira. Oke. Terima kasih sekali Mbak Darmo yang sudah meluangkan waktu. Jangan lupa teman-teman nonton terus podcast keliling ya. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya YouTube dari Mbak Darmo ini apa namanya channelnya? Tak dulu apa? Channelnya dewe rapal iki. Padahal di YouTube rapal channelnya. Kan sering nge-share padahal. Sering nge-share. Prayitno Darmo apa itu? Saya itu kan pernah kena penyakit apa? Ini ya. Tadi pelupa. Oh, pelupa ya. Nih, channel YouTube-nya dari Mbah Darmo itu namanya adalah apa? Kayaknya Prayitno Darmo kalau nggak salah. Bukan, Prayitno Darmo. Nih, bentar ya. Aku ya lali. Kok itu kan udah pejet asem. Nah, ini Prayitno Darmo 12. Oke. Oh, ya. Buat teman-teman semua yang kangen sama Mbah Darmo bisa mengikuti YouTube-nya yaitu Prayitno Darmo 12. Oke. Saya selalu nongol di situ. Oke, itu ya. Oke, terima kasih sekali. Sampai jumpa di podcast keliling ya bersama Setiawan Didatara, You want to be millionaire. dan juga Mbah Darmo. Dadah.